seriusin. Saya nggak pernah dapat laporan dari kalian. Masalah-masalah seperti ini, dosa kalian semua. Dosa kalian. Kenapa kita nggak akan pernah selesai kalau mereka belum sejahtera? Saya nggak pernah loh dapat laporan dari kalian. Ayo, mana pertanggungjawaban kalian? Ini Pak Dijen ini. Saya keras soal ini. Karena apa? Itu dititipkan kepada Tuhan, kepada kita. Bukan hanya agama, kita dibayar untuk ngurusi mereka. Paham? Paham ya, anak-anakku semuanya. Tapi kalau kalian kerjanya dengan hati untuk membantu orang miskin, coba lihat di sekitar kita masih banyak yang ini. Apakah layak saya ngomong sama staf saya, Bu, wah ke Pelabuhan Bajo, Ibu rekreasi, gila Jepang itu. Saya melihat orang miskin aja nggak tega. Ngapain saya rekreasi? Saya ingat ada anak pendamping PKH dari Yaukimo itu dia untuk saya ngomong, saya mau fitcon dengan kalian. Dia yang terjadi, dia harus jalan kaki 3 hari 2 malam, jalan kaki hanya untuk dapat sinyal dia bisa fitcon dengan saya. Anak-anakku, masih banyak orang yang lebih sengsara dari kita. Paham semua? Itu yang saya katakan ya, janji Prabowo Gibran, anehnya yang membayar adalah Pak Jokowi gitu kan. Kalau secara ideal maka siapa yang berjanji dia yang berhutang, maka yang membayar adalah yang berjanji dan berhutang. Nah ini kan masalah etika ya, kenegaraan dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalaupun pada saatnya nih siapa yang harus mewujudkan untuk membayar hutang itu adalah mereka yang berjanji, bukan Pak Jokowi. Ketika konsolidasi kekuasaan secara masif dilakukan, termasuk pembahasan program makan siang gratis dari Pak Prabowo dan Mas Gibran, sementara tahap pemilu presiden belum selesai. Jika ada upaya sepertinya mau membangun skenario bahwa pemilu sudah selesai, padahal rekapitulasi baru dilakukan. Ini tentu saja menyentuh aspek-aspek hukum, aspek politik, dan aspek etika dari penyelenggaraan negara saja. Saya ambilkan contoh ini contoh ada PJ kepala daerah bagian bansos. Oke. Tapi warna sarung bansosnya sama dengan salah satu pasangan calon. Apakah ini tidak politis? Ini contoh ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya di sini ada dugaan, patut diduga bahwa bansos digunakan untuk kepentingan politik. Jadi ini bukan urusan cuman gertak hak angket, ini gertak-gertak politik atau menaikkan harga tawar dari masing-masing partai. Ya silahkan dilihat. Yang jelas kami sudah 3 sekjen partai Koalisi Perubahan sudah berkumpul dan kami siap untuk melakukan aksi-aksi nyata di parlemen. Oke. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa Ibu Risma merupakan Menteri Presiden Joko Widodo. Dia menjabat sebagai Menteri Sosial. Dan ketika Presiden Jokowi membagi-bagikan bansos di masa-masa kampanye kemarin, di masa pemilu tahun 2024, maka dikabarkan Ibu Risma ini tidak ikut ya untuk membagikan bansos kepada masyarakat, dan tentu punya alasan tersendiri kenapa Presiden Jokowi tidak membawa Ibu Risma untuk membagikan bansos tersebut. Karena kita tahu juga bahwa hubungan dari Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan ini di waktu Pilpres tahun 2024 ini sudah renggang. Artinya karena Pak Jokowi ini dibesarkan di PDI Perjuangan dari wali kota Solo sampai menjadi presiden, dan ketika
di tahun 2024 ini, maka Pak Jokowi ya tidak lagi sejalan dengan PDI Perjuangan karena ada anaknya yang hengkang dari PDI juga yang merupakan kader PDI Perjuangan untuk dicalonkan kepada Prabowo Subianto sebagai cawapres dari Prabowo Subianto, sehingga hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati atau juga partai PDI Perjuangan ini ya tidak harmonis lagi. Dan kita tahu bahwa Ibu Risma merupakan bagian dari PDI Perjuangan. Mungkin itu saja jadi alasan utama, salah satunya mungkin bahwa ketika Pak Jokowi membagikan bansos pada saat itu tidak didampingin oleh Ibu Risma ini. Nah, kita lihat di sini teman-teman, Mensos Risma tak dampingi Jokowi bagi bansos. PDIP bilang begini, ini waktu ketika Pak Jokowi membagikan bansos beberapa minggu yang lalu ketika pemilu tahun 2024 di bulan Februari, sebelum ya dilakukan satu pemilihan umum ya, itu tepatnya pada masa-masa kampanye. Nah, Sekretaris Jenderal Sekjen PDIP Hasto Kristianto buka suara soal Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini yang tak menemani Presiden Jokowi saat membagikan bansos atau bantuan sosial beberapa waktu lalu. Ya, Hasto mengatakan PDIP merupakan satu-satunya partai yang mengadakan rakernas membahas masalah fakir miskin dan anak terlantar. Maka itu, kata dia, pihaknya membuat kebijakan dengan memunculkan adanya program bansos. Maka Ketua DPR berasal dari PDIP, Kepala Banggar berasal dari PDIP, sehingga politik keberpihakan terhadap rakyat miskin yang menjadi kebijakan partai yang kemudian diperjuangkan bersama-sama di DPR RI dengan dukungan seluruh partai politik untuk menjalankan oleh eksekutif, sehingga bansos bukan kebijakan presiden, ujar Hasto kepada wartawan di media center TPN Ganjar Mahfud pada saat itu. Nah, kemudian sehingga Hasto menilai pembagian bansos semestinya tak boleh dipolitisasi, pun dalam pelaksanaannya mesti melalui Kementerian Sosial. Selain itu, ia juga menganggap ketidakhadiran Risma sebagai bentuk integritas. Nah, teman-teman, ya Hasto ini mengatakan bahwa pembagian bansos itu harus melalui lewat Menteri Sosial, yaitu Ibu Risma, karena dia adalah Menteri Sosial, dan tentu ketika pembagian bansos itu dilakukan harus ya diketahui oleh Ibu Risma. Artinya Ibu Risma harus turun langsung ke lapangan untuk membagikan kepada masyarakat. Dan kita tahu pada saat itu Pak Jokowi ya tidak didampingi oleh Ibu Risma, malah menteri-menteri yang lain yang mendampingi Pak Jokowi yang berada di kubu ya 02 pada saat itu. Nah, mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, ya beliau tidak mau data-data Kemensos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan, apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga, kata dia. Apalagi lanjut Hasto, pembagian bansos yang saat ini terjadi syarat dipolitisasi, bahkan telah menciderai rakyat. Nah, kemudian teman-teman, ya maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas ya itu lalu Ibu Risma tidak diajak termasuk di dalam kebijakan raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemunculan kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat pungkasnya. Nah, Risma terakhir kali mendampingi Jokowi membagikan bansos pada 31 Agustus 2022. Saat itu Jokowi yang didampingi Risma membagikan bantuan langsung tunai BLT BBM di kantor pos Kabupaten Jayapura. Nah, ternyata teman-teman yang ditulis di sini bahwa terakhir kalinya Ibu Risma mendampingi Jokowi untuk membagikan bansos pada 31 Agustus 2022. Ya, sudah lama
dan di 2023 tidak lagi mendampingi Jokowi, bahkan di 2024 ini. Nah, setelah Risma semakin jarang mendampingi Jokowi memberikan bansos berdasarkan catatan kumparan, ya, Jokowi kini lebih sering menyalurkan bansos di gudang Bulog. Ya, memang dalam beberapa bulan terakhir pemerintah membagikan bansos berupa beras kepada masyarakat. Pejabat yang biasa mendampingi Jokowi adalah Dirut Bulog dan Kepala Badan Pangan Nasional. Nah, sejumlah menteri pun sering terlihat menampingi, ya, diantaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, atau Menteri PUPR Basuki Hadimulyono. Tak ayal muncul anggapan Risma tak lagi hadir karena posisi Jokowi yang dianggap sudah tak lagi bersama PDIP dan lebih condong mendukung Prabowo Gibran. Nah, teman-teman, inilah yang terjadi antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Ya, kita tahu bahwa dan kita saksikan bersama bagaimana PDI Perjuangan memperjuangkan Pak Jokowi pada masa-masa dulu, di dalam salah satunya untuk melawan Prabowo, ya, di tahun 2014 dan 2019. Ya, PDI Perjuangan bersama dengan Pak Jokowi, dan ketika di tahun 2024 ini maka Pak Jokowi, ya, tidak lagi dengan PDI Perjuangan, dia bersama dengan lawannya yaitu Prabowo Subianto. Bahkan, ya, anaknya dikasih kepada Prabowo untuk menjadi cawapres, ya, dan tentu, ya, PDIP merasa dikhianati akan hal itu, ya, karena dari awal sampai puncak jabatan tertinggi, ya, PDIP ini selalu bersama dengan Presiden Jokowi, bahkan selalu membela, ya, Pak Jokowi ini dalam hal-hal yang kadang-kadang dianggap disalah mengerti oleh publik. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, ya, bagaimana pendapat Anda dengan hal ini. Sampai jumpa di video berikutnya.